Halo, selamat pagi semuanya. Kita mulai Mulai pukul pukul 11.35 11.35. ya, sambil menunggu yang lain terlebih dahulu. Untuk materinya bisa diunduh melalui Google Classroom, sudah upload di sana. Untuk soalnya itu pilihan ganda bentuknya sejumlah 25 soal. Jadi setiap soal itu nanti ada nilainya 4 poin. Jadi kalau benar semua, itu nanti kalian mendapatkan nilai 100. Ini untuk fiturnya saya sengaja untuk mute. Kalau nanti kalian ada pertanyaan, itu bisa disampaikan melalui live chat saja supaya tidak terlalu bising. Oh, baru 10 yang masuk, 11. Untuk materinya itu dari bab 4 tentang manusia Indonesia, corak kehidupan dan hasil-hasil budayanya pada masa praaksara. Itu kan bab 4 sebenarnya ada 3 submateri. 3 submateri itu yang akan saya ujikan kepada kalian itu hanya di submateri A dan B. Jadi manusia dalam lintasan sejarah evolusi dan juga corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia masa praaksara Indonesia. Untuk yang kesinambungan hasil budaya manusia purba dan manusia modern itu tidak atau belum saya ujikan. Jadi hanya 2 itu saja. Ya harapan saya kalian dapat nilai bagus karena apa? Semester lalu itu di sejarah Indonesia kalian juga sudah belajar tentang masa praaksara. Jadi hanya mengulang saja ini dengan sedikit pembahasan yang fokus, yang lebih spesifik seperti itu. 2 menit lagi akan saya mulai. Yang baru masuk kalau misalnya nanti di tengah saya menjelaskan ada pertanyaan, itu bisa disampaikan melalui chat. Atau kalau misalnya baru punya pertanyaannya setelah live berakhir, itu bisa disampaikan ke saya melalui WA. WA saya sudah pernah saya share sih. Kalau nggak ada nanti bisa minta teman lain, minta Geo atau Angel Wijaya, atau boleh minta ke Miss Rita. Nanti disampaikan saja pertanyaannya. Kalau memang ada setelah live berakhir. PPT sudah saya bagikan di Google Classroom ya Angel. Jadi bisa diunduh sendiri. Dan hari ini tidak ada tugas, hanya ulasan atau review untuk persiapan ulangan harian online. Siapa ini yang belum masuk? 1 menit lagi akan saya presensi.
Seharusnya ada 23. Karena yang BBC 100 itu punya saya juga. Oke. Saya mulai saja. Yang sudah masuk ini Angel Priscilla, Angel Wijaya, Derek, Edric, Ernest, Kasano, Jaden, Jesslyn Christina, Jesslyn lain belum ada ini. Liselin, Richie, Sherlyn, Sony, James. Genvo belum ada, Jesslyn Lai belum ada. Oke, yang sudah mengunduh atau sudah download materinya bisa juga dibuka. Kalaupun tidak, itu sudah saya share screen, kalian bisa lihat. Oke, jadi materi yang akan diujikan dalam ujian atau ulangan harian dalam jaringan atau online quiz itu tentang manusia dalam lintasan sejarah evolusi. Itu nanti di situ kita berbicara tentang bagaimana Darwin mengemukakan teorinya terkait dengan penciptaan. Lalu kemudian dari pandangan agama-agama samawi itu yang menolak juga itu nanti sudah ada di slide ini. Nah, materi yang kedua atau yang terakhir itu tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia praaksara Indonesia. Itu mulai dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, kemudian tingkat lanjut, bercocok tanam, dan yang terakhir itu masa perundagian atau zaman logam. Zaman di mana manusia sudah mulai terampil membuat alat-alat yang digunakan dalam upacara keagamaan yang terbuat dari logam, dari perunggu seperti itu. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan, nah ini yang membedakan juga belajar sejarah Indonesia masa praaksara di kelas sejarah Indonesia atau sejarah wajib dengan sejarah peminatan. Itu kalau di peminatan itu ada kajian atau studi perbandingan hasil budaya manusia purba Nusantara dengan manusia purba yang ada di dunia. Jadi manusia purba itu yang ditemukan itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi ada juga dari negara-negara lain. Nah, ini tujuannya apa? Kita membandingkan hasil budaya manusia purba Nusantara dengan manusia purba dunia itu untuk membuktikan bahwa ada sifat universal atau sifat yang umum yang semua itu ada, semua itu memiliki dari manusia purba di Indonesia atau di Nusantara dengan manusia purba yang ada di dunia. Jadi ada sifat-sifat yang umum yang sama-sama dimiliki atau sifat universal. Itu tujuannya. Kita membandingkan. Jadi kita membandingkan manusia purba di Indonesia dengan di dunia itu bukan untuk mencari manusia yang mana yang unggul atau hasil budaya manusia Indonesia atau dunia yang paling baik itu tidak. Jadi semata-mata tujuannya itu untuk membuktikan bahwa adanya sifat universal dari hasil budaya tersebut.
Nah, sifat universal itu juga nantinya akan memberi pemahaman kepada kalian semua bahwa manusia purba itu memiliki asal-usul yang sama, yang kemudian itu menyebar dengan karakteristik yang khas ke seluruh dunia. Nah, kekhasan itu sendiri dipengaruhi oleh perkembangan fisik, kondisi lingkungan, dan kemampuan beradaptasi. Lanjut. Nah, teori pertama yang menjelaskan itu tentang penciptaan, tentang bagaimana sejarah kehidupan manusia di dunia. Itu yang paling terkenal adalah teorinya Charles Darwin. Ilmuwan yang berkebangsaan Inggris ini mengatakan bahwa manusia dan termasuk juga segala makhluk hidup yang lain itu terbentuk melalui proses yang panjang selama jutaan tahun melalui sistem seleksi alam atau survival of the fittest, yang kemudian kita menyebutnya itu sebagai teori evolusi. Jadi menurut Darwin itu semua itu manusia, hewan itu asalnya sebenarnya berasal dari satu bentuk yang sama. Kemudian karena menyebar ke seluruh dunia, dipengaruhi oleh kondisi iklim, kondisi lingkungan, akhirnya mempunyai sifat fisik yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya orang ras Mongoloid itu hidungnya agak lebar maksudnya. Kalau yang Eropa mancung. Nah, seperti itu. Tapi Darwin itu mengatakan aslinya itu semuanya sama. Gitu. Oke, sebentar ya. Oke, itu dari teori Darwin. Lanjut. Nah, teori Darwin ini itu ternyata tidak disetujui oleh para agamawan, terutama dari agama-agama Samawi. Agama Samawi itu seperti agama yang berasal dari Timur Tengah, seperti Islam, kemudian agama Kristen Katolik, Yahudi, seperti itu. Yang umumnya itu yang agamanya bersifat monoteisme. Nah, itu teori Darwin itu ditentang oleh para agamawan. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai kaum intelektual itu memahami realitas adanya perbedaan antara agama dan sains dalam memahami realitas alam semesta itu. Nah, kita nggak perlu ribut-ributan juga sih. Kalau menurut saya, itu nggak perlu ribut. Kita harus setuju dengan teorinya, dengan pendapatnya para agamawan, atau ikut dengan teorinya Darwin. Jadi kalau pendapat saya itu karena agama itu berada dalam tingkat eksistensial dan transendental, artinya itu masalah soal rasa dan soal hati, sedangkan sains itu berada tingkat faktual atau yang empiris, jadi yang ada, yang kenyataan. Itu karena dalam memahami realitas itu berbeda-beda, jadi ya sudah dibiarkan saja, nggak usahlah dibuat konflik seperti itu. Ini sudah kalian pelajari juga sih di sejarah Indonesia, dan saya di kelas sudah pernah menjelaskan soal ini.
Jadi karena intinya agama dan sains itu karena memiliki otonomi masing-masing, punya daerahnya masing-masing, itu eh, sebagai orang yang bijak itu nggak perlu dicampur adukkan. Kemudian setelah masalah teori penciptaan menurut Darwin, kalau Darwin itu tadi, kalau yang agama itu kaum agama mengatakan ya sesuai dengan ajaran kitab sucinya masing-masing, misalnya manusia purba dengan Adam dan Hawa duluan mana. Nah itu kalau soal Adam Hawa itu kan uh, itu ranahnya agama. Kalau masalah Pithecanthropus, Meganthropus itu berada di ranahnya sains. Yaitu saya kira nggak perlulah dibuat ribut. Kita harus memihak yang mana. Karena yaitu tadi otonominya sudah berbeda-beda. Kemudian kalau secara sains, ini kita menjurus ke sains. Kalau menurut sains, oleh para ahli biologi terutama, manusia itu diklasifikasikan ke dalam ordo primata, yaitu kelompok mamalia atau jenis hewan yang menyusui. Nah, mengapa para ahli biologi ini mengelompokkan manusia itu ke dalam ordo primata? Sama seperti dengan misalnya monyet, kera, itu karena pertimbangannya ada kesamaan ciri anatomis. Jadi ciri-ciri fisik itu ada kesamaan. Mereka tidak mengatakan mirip, benar-benar mirip, tapi ada kesamaan ya sekitar 70%. 70%-an itu ada kesamaan anatomis dan juga perilaku di dalam kelompok. Misalnya perilaku grooming seperti itu. Misalnya orang tua memelihara anaknya. Nah, itu juga ditemui dalam hewan-hewan primata seperti monyet dan kera. Kemudian kita beralih dulu ke Indonesia. Nah, di Indonesia jenis manusia purba yang kita kenal itu ada 3 jenis. Seperti yang sudah kalian pelajari, yang paling primitif itu adalah Meganthropus yang bertubuh besar. Kemudian yang kedua Pithecanthropus. Yang ketiga itu adalah jenis Homo. Nah, mereka itu berasal dari mana pertanyaannya? Ada tiga teori besar yang menjelaskan dari mana manusia Indonesia itu berasal. Teori yang pertama itu adalah teori Yunan. Teori Yunan dari Tiongkok itu berpandangan bahwa ya nenek moyang Indonesia berasal dari daerah Yunan, Tiongkok. Yunan itu di sebelah utaranya Vietnam, Laos, Thailand, dan Myanmar. Seperti di dalam peta itu kalian bisa lihat. Mereka kemudian masuk dari Yunan, kemudian ke Vietnam. Makanya kemudian ada kebudayaan Dongson seperti itu. Kemudian dari Vietnam, kemudian ke arah selatan lagi hingga masuk ke Indonesia. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua itu mereka mengatakan bahwa manusia Indonesia itu berasal dari Afrika. Nah, ini argumen ini itu pada saat itu suhu bumi menurun hingga menyebabkan terbentuknya es di bagian utara bumi, yaitu Eropa dan Amerika Utara. Ini yang kemudian menyebabkan manusia berpindah-pindah atau migrasi meski menempuh jarak yang amat jauh. Jadi migrasi itu tidak hanya setahun 2 tahun, bisa terjadi
selama ratusan hingga ribuan jutaan tahun gitu. Jadi tidak dalam waktu yang singkat. Nah, namun teori Afrika ini kemudian dipatahkan dengan penemuan Homo neanderthalensis. Neanderthalensis ini adalah manusia jenis Homo. Jadi manusia purba yang jenis terbaru, yang jenis terakhir, itu di Spanyol pada tahun 1941. Nah, namun kelemahan dari teori ini, Meganthropus yang kita temukan di Indonesia itu kalau diteliti di laboratorium dengan karbon, itu berusia sekitar 1,9 juta tahun yang lalu. Sementara manusia Afrika itu baru muncul 200 juta tahun yang lalu. Jadi jauh. Teori yang ketiga itu adalah teori Nusantara. Seperti tokoh Muhammad Yamin, seperti itu. Para kaum nasionalis yang tidak terima bahwa orang Indonesia kok dari luar negeri, seperti itu. Mereka percaya bahwa nenek moyang bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia itu ya berasal dari Indonesia sendiri. Gitu. Ini teori Nusantara. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang saya katakan tadi, jenis manusia purba itu ada 3. Yang paling primitif Meganthropus. Mega itu yang bertubuh besar. Pithecanthropus erectus, ereksi, berarti yang sudah mulai berdiri tegak. Kemudian yang terakhir itu adalah Homo. Termasuk manusia modern itu adalah jenis Homo sapiens. Nih, ciri Meganthropus. Yang paling ketara itu adalah otaknya, kapasitas otaknya itu masih sekitar 900 cc. Jadi dibandingkan Pithecanthropus maupun Homo itu volume otak manusia Meganthropus ini yang paling sedikit, yang paling kecil. Kemudian memiliki otot kunyah, gigi dan rahang yang besar dan kuat karena pada waktu itu makannya masih mungkin masih hewan-hewan buruan yang mentah, belum sempat dibakar atau dilunakkan dengan api, karena penemuan api sendiri itu terjadi baru pada zaman Neolitikum. Jadi zaman bercocok tanam. Selain makan hewan-hewan buruan, itu juga Meganthropus juga sudah memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Yang kedua Pithecanthropus, kapasitas otaknya ini di sini tidak tertulis ya, tapi itu lebih besar daripada pendahulunya, daripada Meganthropus. Kemudian rahangnya itu kuat juga, tapi tidak sekuat Meganthropus. Bertubuh gelap dan sudah dapat berdiri tegak. Yang ketiga adalah Homo. Ini yang kapasitas otaknya itu sudah besar, sudah tinggi, hingga menyerupai manusia zaman modern. Otot kunyah, gigi dan rahangnya sudah menyusut, tidak sekuat seperti pendahulunya, karena makanannya sudah mulai lunak, sudah ditemukan api untuk melunakkan makanan. Tonjolan di kening juga sudah berkurang dan memiliki dagu. Mempunyai ciri seperti ras Mongoloid dan Australmelanozoid. Mongoloid itu Asia. Lalu ini adalah persebaran manusia purba. Ini versi sejarah dunia. Jadi persebaran Homo sapiens itu yang tadi dikatakan itu berasal dari Afrika. Ya, sekali lagi ini adalah versi dari
dunia, bukan versi, karena ada banyak versi. Beda lagi nanti kalau dari Indonesia. Ini hanya untuk sekedar pengetahuan saja. Nederlander itu adalah dari Eropa. Nederland, Eropa. Yang ditemukan di Spanyol tadi tahun 1941. Nah, kemudian berbicara tentang ras, itu ada 4 jenis ras yang ada di dunia hingga sekarang. Itu ras yang pertama adalah Australoid. Kemudian yang kedua itu ras Mongoloid. Yang ketiga adalah ras Kaukasoid. Yang keempat adalah ras Negroid. Kalau Indonesia itu beragam ya. Ras Mongoloid, Malayan Mongoloid misalnya itu berada di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat. Kalau Melanosoid itu kalau di Indonesia persebarannya di Maluku, NTT, dan Papua. Kalau ras Asiatik Mongoloid itu seperti etnis Tionghoa, Jepang, Korea yang tinggal menyebar di seluruh Indonesia. Jadi timur asing lah. Kemudian Kaukasoid itu keturunan orang India, Timur Tengah, Amerika, Eropa itu Kaukasoid. Gitu. Ini untuk pembahasan tentang ras itu untuk lebih lanjutnya kalian bisa buka di halaman 146 sampai 147. Ini pernah saya berikan di dalam tugas kedua kalau tidak salah. Nah, paparan Sunda dan paparan Sahul. Jadi selama jutaan tahun yang lalu, yang kita kenal sekarang Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Jawa, itu dulunya adalah menyatu, jadi satu daratan, tidak dipisahkan oleh laut. Mereka menyatu dengan kawasan Asia Tenggara. Nah, Indonesia Barat yang menyatu dengan kawasan Asia Tenggara itu dinamakan sebagai paparan Sunda. Jadi bersatunya Sumatera, Jawa, Kalimantan dengan kawasan Asia Tenggara itu dinamakan paparan Sunda. Kemudian paparan Sahul sendiri itu adalah menyatunya benua Australia dengan Papua. Jadi Australia dan Papua pada jutaan tahun yang lalu itu satu daratan yang sama. Makanya itu sekarang kita bisa menjumpai di Australia ada kanguru, di Papua juga ada kanguru. Ada persamaan flora, persamaan fauna. Nah, itu karena menurut ilmuwan yang meneliti itu dulunya itu daerah itu tidak terpisah oleh laut. Gitu. Kemudian pembahasan selanjutnya ini sudah masuk di corak kehidupan dan hasil budaya manusia masa praaksara. Yang pertama itu adalah berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau kita kenal dengan budaya paleolitik. Jadi yang paling tertua, yang paling awal. Itu corak kehidupannya manusia purba pada masa ini itu masih bergantung, sangat bergantung hidupnya dengan ketersediaan alam. Mereka bisa mempertahankan hidup itu bergantung dari alam. Makanya aktivitas berburu itu menjadi sarana utama untuk bertahan hidup. Dan manusia pada ini itu sifatnya masih nomaden. Nomaden itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti transmigrasi hewan buruan. Kemudian pada masa ini itu manusia juga hidupnya berkelompok.
dipimpin oleh salah satu seorang pemimpin yang dipilih biasanya yang kuat secara fisik, umumnya laki-laki, dan juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, pemimpin itu dinamakan primus inter pares. Jadi pemimpin suku itu primus inter pares. Lalu apa saja hasil kebudayaan masa Paleolitik? Itu ini ada kapak perimbas, itu masih kasar. Kemudian alat serpih yang paling tengah itu flex, itu agak kalau kita lihat itu agak tajam di beberapa sisi. Itu karena fungsinya dulu untuk menguliti hewan buruan. Gitu. Ya ibarat kayak pisaunya zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana itu flex, seperti itu. Kemudian alat tulang yang paling kanan, ini juga sama. Kalau alat tulang itu dari tulang-tulang binatang buruan. Kalau alat serpih yang tengah itu dari bahannya dari batu. Kemudian yang kedua itu adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, kehidupannya bagaimana? Kehidupannya itu tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Tidak berbeda, mereka masih nomaden, masih bergantung dengan alam juga. Nah, yang membedakan adalah kondisi iklim. Iklim pada zaman Mesolitik atau zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini keadaan dunia semakin hangat, semakin panas lah. Jadi kemudian mulai tumbuh beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. Jadi semakin flora itu semakin lengkap, semakin beragam. Yang membedakan itu. Kemudian ras yang hidup pada masa ini itu diduga dari kelompok ras Australomelanozoid dan ras Mongoloid. Nah, zaman ini juga manusia purba itu hidupnya di dua tempat. Ada yang hidupnya di gua-gua, ada yang hidupnya di dekat pantai atau tidak jauh dari pantai. Nah, yang mereka tinggal di gua-gua ini kebudayaan yang kita temukan itu namanya dikenal dengan kebudayaan Abrisosaurus. Jadi untuk manusia purba yang tinggal di gua. Lalu untuk manusia purba yang tinggal di pantai itu kita menemukan sampah dapur berupa tumpukan kerang. Itu namanya Jokkenmodinger. Nah, kita bisa tahu dari sampah tumpukan kerang kan nggak mungkin itu numpuk sendiri. Nah, pasti dulu ada kehidupan di situ. Yang membedakan masa ini dengan masa sebelumnya itu alat-alat dari batu, alat-alat perlengkapan rumah tangga itu selain dari batu itu dari tulang, kemudian dari kerang, dan umumnya ini sudah lebih halus dibandingkan masa sebelumnya. Misalnya sebelumnya kapak perimbas itu ya seperti bongkahan batu yang ya sudah batu yang biasa kita temukan di jalan. Kalau di zaman ini itu lebih diperhalus fungsinya. Alat batunya itu lebih halus, tidak kasar. Kemudian di masa ini juga itu manusia mengenal pembagian kerja. Yang laki-laki tugasnya berburu, kemudian yang perempuan mengasuh anak, memelihara anak, dan juga mencari hewan-hewan yang tidak membutuhkan fisik yang kuat, misalnya cari ikan atau cari hewan-hewan kecil lah yang tidak membutuhkan tenaga yang ekstra.
Nah, di zaman ini juga itu manusia menemukan api, sehingga makanan itu kemudian mulai lunak, otot rahangnya itu tidak lagi kuat. Di masa ini juga itu ada karya seni yang paling tua yang kita temukan di Gua Leang-Leang di Leang Petapere, Maros, Sulawesi Selatan. Nah, di situ ada cap-cap tangan. Itu melambangkan sebagai simbol atau lambang pelindung terhadap gangguan roh-roh jahat. Dan cap-cap tangan yang jarinya tidak lengkap itu diperkirakan sebagai ungkapan duka atau berkabung. Ini dihubungkan dengan kebiasaan suku pedalaman di Papua. Jadi di Papua itu di pedalaman, tapi mungkin sekarang sudah tidak ada. Kalaupun ada itu hanya dilakukan secara diam-diam karena sudah ilegal. Jadi di Papua dulu itu ketika ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia, itu anggota keluarga yang lain itu akan memotong satu jari tangannya. Itu sebagai ungkapan ikut bergabung. Nah, kemudian di zaman sekarang itu uh, sudah dilarang karena membahayakan kesehatan juga. Kemudian zaman Neolitik. Ini corak kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Manusia sudah mulai berladang, punya ladang, sudah mulai hidup menetap, tidak lagi berpindah-pindah. Nah, untuk membuka ladang itu mereka melakukannya dengan metode slash and burn. Jadi menebang dan membakar. Nah, tapi kalau sekarang itu adalah tindakan ilegal, itu tidak boleh seperti itu dilakukan. Karena harus kita harus melindungi juga kearifan lokal. Kemudian selain berladang dan beternak, itu manusia juga mulai membuat barang-barang kerajinan tangan dari batu serta gerabah. Kemudian tercipta pembagian kerja, ini sebelumnya sudah ada juga. Kemudian juga masih dikenal yang namanya pemimpin suku atau primus inter pares. Lalu ini hasil kebudayaan masa Neolitikum. Ada kapak persegi, alat-alat obsidian, mata panah, kapak lonjong, gerabah, perhiasan. Ada perhiasan berarti kita bisa melihat bahwa pada masa ini sudah mulai ada pelapisan sosial, stratifikasi sosial. Jadi sudah ada manusia itu sudah dibagi menjadi kelas-kelas sosial. Ada yang ya kalau sekarang istilahnya ada yang kelas atas, kelas yang kaya kayak gitu. Ada yang biasa-biasa saja. Nah, yang terakhir itu adalah masa perundagian atau zaman logam. Ini ditandai dengan munculnya golongan undagi yang mampu melakukan keterampilan khusus, keahlian khusus. Tapi ini tidak dilakukan oleh semua manusia, semua orang. Dan kepemilikan dari benda logam itu hanya oleh golongan tertentu saja, tidak semua orang. Nah, stratifikasi sosial atau lapisan sosial itu semakin terlihat. Ini hasil budaya zaman logam yang dipakai untuk upacara keagamaan. Nekara itu seperti dandang terbalik, kemudian moko untuk meletakkan sesaji, gerabah itu misalnya untuk menyimpan barang-barang atau ya menyimpan segala sesuatu yang yang perlu disimpan. Itu saja sih. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan.